ekonomi yang sangat susah sekali. Sosok perempuan yang bergelut dengan ekonomi yang susah. Lalu saya merasa bisa jadi disimpan oleh Om. Saya memilih nomor 26. Ayu, wanita cantik yang lahir tanggal 26 ini, depresi menghadapi kejatuhan finansial harta orang tua. Saat ini, Ayu menjadi pelakor. Tidak hanya satu orang saja, melainkan dua orang suami yang direbut oleh Ayu dari istrinya. Seperti apakah karma yang akan menimpa Ayu ini? Nggak bisa, ini rumah saya. Kalian nggak berhak menyita rumah saya. Ayo pergi, pergi. Mari Tuan, saya ingatkan, Bapak jangan keras kepala. Rumah ini kami sita, seharusnya Bapak sudah keluar dari rumah ini. Karena kalian tidak bisa membayar tunggakannya di bank. Tapi Udah Pak, ikhlasin aja Pak. Memang seharusnya kita pergi dari rumah ini. Semua ini pasti ada jalan keluarnya. Ayo Pak, kita cari kontrakan untuk kita tinggal sementara. Silakan Pak. Bu, Ayu bakal cari kerja buat bantu-bantu. nggak usah kerja. Kamu nggak usah kerja. Lebih baik kamu cari laki-laki kaya. Itu lebih berguna. Pak, Udah, ibu nggak usah bantah. Yuk, lebih baik kamu cari laki-laki yang kaya. Itu bisa cepat menghasilkan uang. Pak, tapi Ayu belum mau nikah. Lagian Ayu mau ngerintis karir, kerja dulu. Kelamaan, hidup kita ini sudah miskin. Tinggal di rumah kontrakan lagi. Pak, kita nggak pantas membebankan masalah ini ke anak kita Ayu. Cuma Ayu yang bisa cari uang. Yuk, kamu ingat omongan Bapak. Kalau enggak Bapak akan pergi dari sini. Ingat itu. Mulai sekarang kamu lebih baik cari laki-laki kaya. Itu bisa lebih cepat menghasilkan uang. Kalau kamu nggak bisa cari laki-laki kaya, Bapak yang akan cari buat kamu. Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Maaf Mbak ya, saya nggak sengaja. Nggak, harusnya aku yang minta maaf. Soalnya tadi juga lagi ngeliat jalan sih. Maaf ya. Ada yang luka nggak? Nggak ada. Kalau luka, ayo kita ke rumah sakit. Nggak usah, nggak ada kok. Ya udah, kalau gitu gimana sekarang? Kamu aku antar pulang ya? Ayo, nggak apa-apa. Santai aja. Gak apa-apa, santai aja. Dan di sini Ayu gini, Ayu punya prinsip dari dulu nggak pengen yang namanya ngerebut suami orang tuh nggak. Kamu tidak ada niat, tetapi saya melihat kamu terseret dan menjadi orang ketiga di sini. Ayo sini, ayo. Memang Nak Farhan mau kemana? Ayu pasti mau kok. Ya kan yuk? Kalau saya terserah Ayunya aja Pak. Ayunya mau kemana? Lagian saya datang kemari emang sengaja mau ngajak Ayu keluar. Nah kamu bilang aja, kamu mau kemana? Selama ini kan kamu nggak pernah jalan-jalan. Akhirnya ketemu juga nih orang. Ridwan, bayar utang lo. Jangan coba-coba kabur lagi lu. Iya, ya. Lu jangan banyak alasan ya. Bayar sekarang. Oh maaf Mas, ini sebetulnya ada apa? Lu siapa? Jangan ikut campur urusan orang ya. Saya memang nggak mau campur tangan. Tapi maaf, berapa semua hutang Pak Ridwan? 10 juta. Emang lu sanggup bayarnya? Gini aja, supaya urusan cepat selesai,
Mulai sekarang semua hutang-hutang Pak Ridwan menjadi tanggung jawab saya. Silakan ke kantor saya. Dan ini kartu nama saya. Oke, kami akan datang ke kantor lo. Awas kalau nggak bayar. Ridwan, lu beruntung ini malam. Ayo. Nah Farhan, terima kasih banyak. Aduh. Gimana ayo? Jadi kan kita jalan? Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, belanjaannya banyak banget. Oh, Nak Farhan ini orangnya baik ya, Bu. Maaf ya Nak Farhan, lain kali nggak usah repot-repot. Saya nggak merasa direpotin sama sekali kok, Bu. Lagian saya sendiri yang mau beliin belanjaan Bapak sama Ibu. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Ya, sebagai orang tua, saya dan Ibu ini merasa sangat beruntung kalau seandainya anak saya Ayu bisa jadi istrinya Nak Farhan. Oh iya Pak. Ini ada untuk Bapak. Apa ini? Waduh, bagus banget, Bu. Lihat, Bu. Wah, terima kasih ya, Nak Farhan. Maaf ya Nak Farhan, kalau boleh Ibu tahu, apa Nak Farhan sudah berkeluarga? Saya duda, Bu. Oh iya, kalau begitu saya mohon pamit ya, Pak, Bu. Oh iya, terima kasih Nak Farhan. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Ah, Ibu tuh ngapain sih? Pakai nanya-nanya udah berkeluarga apa belum? Loh, emangnya salah Pak? Ini kan semua untuk kebahagiaan anak kita juga. Ayu tuh sudah bahagia sama Farhan. Keluarga kita juga akan bahagia kalau Ayu bisa menikah sama Farhan. Pak, harusnya Bapak tuh ngertiin perasaan Ayu. Ayu tahu kok Bapak lihat Farhan tuh karena hartanya kan? Kamu? Bapak! Kamu jangan bantah ya. Kamu juga. Gak usah lancang-lancang nanya Farhan. Udah menikah tuh belum? Yang bisa bahagiakan keluarga kita cuma Farhan. Gak ada orang lain. Mulai sekarang, kamu jadi sekretaris aku. Dan mulai sekarang, kamu juga kerja di sini. Semua kebutuhan aku, schedule aku, kamu yang atur. Siapa ini, Pak? Oh iya, Ma. Ini sekretarisku yang baru. Kenal kan, Ma? Namanya Ayu. Pak, Mama tuh kesini mau ngasih tahu Papa. Kredit card Mama over limit nih. Papa tolong urusin dong. Mama kan mau shopping. Ma, Mama ini kok belanja terus. Kalau Mama terus-terus begini, Papa bisa bangkrut tau. Papa kok jadi perhitungan gini sih? Jangan-jangan Papa punya simpenan perempuan lain ya? Sayang, aku mau kita menikah. Kamu kelihatan cantik pakai cincin ini. Papa? Ngapain di sini, Pak? Kamu tahu kan dia suami saya? Mama, apa-apaan sih, Ma? Papa jangan pura-pura deh. Papa udah main kan sama perempuan ini kan? Dasar kamu pelakor. Kamu mau ngancurin rumah tangga orang ya? Udah, Ma, cukup. Jangan bikin malu. Ayo kita pulang. Kita selesaikan ini di rumah. Ayu nggak bisa, Bu. Ayu malu dibilang perebut suami orang. Ibu ngerti, Nak.
apa yang kamu rasain. Tapi kita tidak bisa menolak apa yang bapak kamu mau. Apa lebih baik Ayu pergi dari sini? Ayu benar-benar gak bisa nikah sama suami orang, Bu. Satu langkah kamu keluar dari rumah ini, Bapak nggak anggap kamu sebagai anak. Maafin Ayu, Pak. Ayu benar-benar harus nolak permintaan Bapak. Kurang ajar kamu. Kamu jangan bantah Bapak ya. Bapak udah besarin kamu. Kamu malah jadi anak pembangkang. Bilang sama anakku itu, jangan bahas soal ini lagi. Gak ada apa-apa. Heh, jangan harap kamu bisa ngerebut suami saya ya. Emang gak ada laki-laki lain selain suami saya yang bisa kamu miliki, ha? Udah, Ma, udah. Mama apa-apaan sih, Ma? Marah-marah di kantor bikin malu aja. Dasar perempuan gak tahu malu. Awas ya, saya akan bikin perhitungan dengan kamu. Woi, buka pintunya. Kenapa? Kaget ya lihat saya di sini. Ternyata benar yang dibilang suami saya. Banyak juga pemberiannya ke kamu ya. Ambil semua barang-barang mewah yang ada di rumah ini. Ada apa ini? Oh, jadi suami saya ngasih barang-barang mewah ke kamu, nggak cuma buat kamu, ke keluarga kamu juga. Kamu siapa? Saya istri sah Mas Farhan. Cepat, ambil barang-barang semuanya. Ibu-ibu, nih lihat nih keluarga ini. Keluarga ini sudah morotin suami saya. Orang tuanya sengaja serahin anaknya buat dinikahi sama suami saya supaya bisa dapat harta suami saya. Tampangnya aja so baik, so lugu, so anggun, padahal hatinya busuk. Ibu-ibu, hati-hati ya sama keluarga ini, apalagi sama perempuan ini. Bisa-bisa suami ibu digodain sama dia. Sudah, tolong stop. Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu sudah menyakiti kami. Apa? Sakit? Mana yang lebih sakit? Saya yang suaminya direbut sama anak kamu? Atau kamu yang saya bikin malu? Anak saya nggak salah. Yang salah suamimu, Farhan. Udah punya istri kok. Ngejar-ngejar anak saya. Suami saya yang ngejar-ngejar. Mestinya anak kamu jangan ngeladenin dong. Ini sampai dibeliin barang-barang mewah segala. Sampai dibeliin rumah loh. Ah, dasar nggak tahu malu. Ayo pergi. Rasain, makanya suka nekat ngerebut laki orang. Ibu, Pak, lihat ini Pak. Semuanya gara-gara Bapak. Ibu malu, Nak. Ayo, kita mau ngapain sih kesini? Kita mau ketemu Dodi. Buat apa, Pak? Kan udah selesai semuanya. Yang selesai itu urusan kamu dengan soal guna-guna itu. Urusan dengan Dodi belum selesai. Maaf ya, ada apa ribut-ribut di sini? Saya mau ketemu Dodi. Sebelumnya, apakah ada janji? Untuk apa saya janji-janji? Mana Dodi? Ya, tapi Pak Dodinya sedang ada meeting dan nggak bisa diganggu. Alah, saya nggak peduli. Ayo, udah, ayo. Proyek kita ini
kita akan tetap lanjutkan. Walaupun sudah pending. Kita harus tetap berjuang untuk... Dodi, saya yang mau bicara sama kamu. Maaf teman-teman, meeting kita tunda dulu. Saya nggak terima lagi dengan kamu. Kamu sudah bohongin saya, kamu sudah mencoreng nama baik saya. Saya terpaksa berbohong karena saya mencintai Ayu. Bohong kamu. Kalau kamu benar-benar mencintai anak saya, kenapa kamu nggak nikahin dia? Kenapa? Kamu kan bisa ceraiin istri kamu. Tapi Pak, Jadi aja kamu. Bener Pak, saya mencintai Ayu dan saya akan menikahin Ayu Pak. Dan saat ini, saya sedang proses perceraian dengan istri saya. Dan dalam waktu dekat, status perceraian saya selesai. Ya udah, saya tunggu janji kamu menikahi anak saya. Saya berjanji Pak, saya akan nikahin Ayu karena hanya Ayu yang bisa membuat hidup saya bahagia. Dan saya tidak merasa mencintai istri saya. Ya udah, saya tunggu. Ayo, yuk, kita pulang. Kalian? Ngapain kalian kesini, ha? Urus aja urusanmu. Ayo. Mas,